Ya, selamat datang di Autolog Channel. Dan gua kebetulan lagi, ya bukan kebetulan sih, emang gue datang ke sini untuk melihat ini, Wuling Bingwo EV. Ya, kebetulan lagi pameran di Mall Puri Indah. Dan ya, inilah Wuling Bingwo EV. Ya, dari segi penampilan sih lucu sih sebenarnya. Gue cukup senang penampilannya. Lebih besar dari Wuling ya REV. Dan ya, lebih desainnya menurut saya, menurut gue sih lebih manis desainnya. Ini lebih feminin kalau gue boleh bilang. Tapi ada beberapa filosofi yang menurut gue masih ada dari Wuling REV ada di ini ya, Bingwo EV. Ya, jadi kita dari depannya ya. Dari depannya bentuknya lebih ya ngebulet lah dibandingin Wuling REV. Dan lampunya ya atau highlight desainnya itu lampu bentuk X gini. Kebetulan yang masuk Indonesia dibikin two tone, atasnya hitam, bawahnya ini warna. Nah, nanti soal warna gue tunjukin di layar ya. Oh, nama warnanya lucu, dari nama ya makanan semua. Nah, kita mulai dari samping. Nah, ini velgnya ada pakai dop ya. Tapi ini velg kaleng, dikasih dop. Gua ada komplain sih, desain dopnya lucu. Nah, ini mobil ada dua tipe, yaitu tipe yang lebih ya yang lebih pendek tuh 333-an kilometer. Nanti gue tampilin di layar semua untuk spesifikasi ya, gue nggak hafal jujur. Nah, tapi pembedanya yaitu jumlah portnya tuh kalau yang range yang lebih kecil tuh ada satu doang AC charger, tapi kalau yang long range tuh ada dua ya, ada DC chargingnya juga. Nanti gue kasih lihat nanti di situ yang untuk mobil yang satu lagi contohnya. Nah, untuk yang medium range, ya bukan medium, yang lebih pendek lah. Ini, nah charging AC-nya menggunakan tipe 2. Nah, ini bagian sampingnya, ya mungkin sekilas kalau di kamera ya, ini mobil kelihatannya sih kelihatannya kecil, tapi sebenarnya enggak. Nanti gue kasih tahu ya penyebabnya apa ya. Nah, ini oke, gue pindah ke sini. Nah, ini bagian belakang. Nah, bentar. Nah, kenapa gue bilang filosofi desainnya sama dengan Wuling REV? Karena kalau kita perhatiin ya, lampu belakang sama lampu depan tuh desainnya mirip-mirip, sama-sama bentuk X gini. Dan kalau kalian lihat juga di Wuling REV itu belakangnya, depan dan belakang juga desainnya mirip. Desain lampu depan, lampu belakangnya mirip, cuma beda warna ya. Jelas-jelas kalau yang belakang merah. Experience nyetirnya oke. Nah, mungkin buka bagasi masih dari belakang kali, atau enggak? Oh, oke, dari di atasnya ini menarik. Nah, ini bang bagasinya. Jelas-jelas ini menurut gue lebih usable dibandingin Wuling REV. Jadi kalau melakukan perjalanan lebih jauh lebih siap ya, karena ya bisa bawa 5 orang. Habis itu juga ini bang bagasinya cukup besar, nggak terlalu lebar tapi cukup dalam. Ini kalau lihat ini dalam banget mobilnya. Bahkan satu lengan saya bisa masuk nih dari lipsnya. Nah, nanti kita lihat dalamnya ya. Nah, ini spesifikasinya. Ya, dia baterai menggunakan Aditya phosphate, udah IP67 rating, jadi ya kalau kalian naik genangan udah nggak usah khawatir. Baterai type-nya baterai kapasitinya 31,9 kWh untuk yang tipe yang 333 km. Nah, motornya itu sama singkat gua dari yang long range sama yang ini juga, yang tipe yang ini sama 50 kW. Nanti gue tunjukin semua. Mungkin dari gua ngomong capek, nanti gue tunjukin di layar. Overall gue senang sih desainnya, lucu. Nah, gue mau jelasin dikit kenapa nih mobil kesannya kalau di kamera kecil, padahal nih mobil gede. Nah, sampai segede Jazz. Nah, karena ini mobil kalau dari depan ya, proporsinya itu tinggi sebenarnya, lebih tinggi dibandingin lebar.
Ya, kenapa gitu? Karena baterai itu di bawah. Ya, karena letak baterai di bawah, jadi mereka perlu kompensasi untuk supaya pengemudi itu atapnya enak, jadi atapnya ditinggiin. Nah, yuk kita masuk dalamnya. Nah, ini dalamnya. Terus ada bentak kamera gua. Nah, ini dalamnya. Nah, nah, yang pasti yang gue seneng tuh kursinya udah elektrik ya. Nggak kayak Kijang Innova gua masih manual. Padahal lebih mahal loh. Sebentar. Nah, posisi duduk kebetulan di gua enak sih. Walaupun ini banyak review lain yang bilang kurang ya karena ini nggak teleskopik, tapi posisi duduk gua di sini nih pas sih. Ya, buat gue sih enak sih, pas banget untuk posisi duduknya. Dan ayo, mungkin gue masukin ke kamera biar kalian bisa lihat ya dalamnya. Nah, mood gue dalamnya manis banget mobil. Aduh, kayak lo gimana ya? Gue ngomong, sebenarnya kok entah kenapa gue ngerasa kayak di cafe gitu. Kayak ini, iya ini lebih kayak mesin espresso gitu loh kesannya. Ini Bang AC pakai chrome. Ini masih pakai ya, ini gue seneng banget masih pakai knob semua. Ini buka ini, oh buka luar ini, udah luar ada heater nih. Oh ini defogger dan layarnya tuh ya tipe ya kayak Wuling REV juga ya, pakai layar yang nyambung dari infotainment ke speedometer, bahkan setirnya pun bentuknya masih sama. Dan ya lubang AC-nya gue bilang lubang AC ala Mercy sih. Ya, ini bat lampu. Ini texture control off. Oh, ada texture control off juga. Ini bat lampu ya. Ini pintu. Nah, bahkan ini mirip nih tombol power window-nya. Nah, tapi ya interiornya selain ngingetin kata gua pada mesin espresso, yang ngingetin gua pada mobil Amerika tahun 70-an. Ya, dimana tuh sebenarnya ya ini sebenarnya kayak plat lah sebenarnya. Kalau di zaman dulu teman ini plastik. Cuma yang gua sayangkan ini kalau misalnya Anda kata ini bagian ini putih ini satu warna sama bodi ini cakep banget di mobil bakalan. Cuma ya gua ngerti sih karena ini mobil ya produksi massal, mereka nggak mau repot-repot ngecat. Ini ya kayak gua nggak apa-apa sih. Tapi pilihan warnanya buat gua yang untuk yang ini bagus sih. Nah ada dua nanti. Ini hitam dominasinya, ada satu lagi dominasinya yang coklat. Ya, ada sun visor segala. Nah, nanti gue juga mau nanyain sistem ini ada atau enggak, tapi yang gue tahu pasti ada cruise control ada. Oh, ini bahkan kunci pintu dari sini nih, lucu juga dari atas ini tombol hazard di sini. Jadi ya di bagian sini clean sih, nggak ada tombol hazardnya. Oh, ini tombol IS. Oh, ini gue baru lihat nih tombol IS. Oh ya, Eco sama Sport ini buat ganti mode berkendara. Ya kursi ya model-model ya banyak orang mungkin bilang model sport ya, tapi gue bilang ya model ya untuk menghemat ya, kayak nggak usah bikin headrest lagi, dijinin satu headrestnya. Tapi enak sih, kenyamannya enak. Oh ya, ini depth selector mirip dengan Wuling REV, model knob ini ya, parking brake, auto hold, dan ya ada cup holder. Dan ya gue ngerasa nih mobil cukup lebar sih, nggak kayak Wuling REV dimana kita bahunya saking ya agak dempet-dempetan untuk yang orang berbadan lebar. Ya, mungkin saatnya kita cek di belakang gimana. Nah, mungkin muka gue terlalu dekat ya, sorry. Kita cek dulu belakangnya. Nah, ini duduk belakangnya. Yang gue rasain tuh ya kelihatan ya, kadang floornya tinggi, jadi gue agak nyingkring dikit sebenarnya. Nggak sampai ya, bukannya sampai nggak nyaman ya, tapi lumayan enak sih sebenarnya buat perjalanan dalam kota ya, gue masih bisa lah. Nah, kalian bisa lihat ya, ruang atasnya tuh tinggi banget tuh. Nah, ini sebabnya kenapa mobil ini tampaknya kecil, karena ya bentuknya tinggi, lebih tinggi dibandingin lebar. Padahal mobil cukup gede sebenarnya. Nah, dan sih belakangnya gue juga suka sih.
Yang pasti ini ada cup holder juga nih di belakang. Cup holder ada 3 di tengah tadi. Cuma sayangnya, gue cuma sayangkan cuma nggak ada USB ya buat charging di belakang sih, itu doang benar ya. Oke sih, belakang gue oke, gue nggak ada komplain. Cuma ya ini dong, jongkok karena tinggi floornya. Nggak bilang. Ya nggak bisa masuk ya kaki gue ke depannya. Nyalakan radio. Oke, menyalakan radio. Halo, Wuling. Halo. Putar lagu. Nyalakan radio. Putar lagu. Nah, mungkin kita mau cek yang satu lagi ya, kayak apa interiornya. Seingat gua warna interior itu tergantung dari warna luar ya. Kalau yang ini warna biru, yang itu warna milk tea kalau nggak salah ingat gua yang itu. Yang milk tea itu dalamnya agak spesial karena ya interior menggunakan warna coklat ya. Nah, ini interior. Tapi ya bagus ini, coklatnya lebih mending ya dibanding merek sebelah. Gue bakal nggak bilang apa ya. Cocok sih dia milk tea jadi dalamnya coklat. Pinter marketingnya Wuling ini. Nah, ini yang gue bilang. Oh, yang ini yang versi long range, jadi dia tombol chargingnya tuh ada 2. Nah, untuk yang DC chargingnya mereka pakai ini singkat gue nih CHAdeMO. Gue agak kaget nih, ini ada di mobil karena CHAdeMO tuh biasa buat mobil Jepang. Tapi mereka mutusin untuk pakai CHAdeMO untuk nih mobil. Mungkin kalau pakai CCS yang combine ya antara DC sama AC ini atas bawah tuh mungkin lebih umum sih untuk di Indonesia sekarang ini. Ya, mungkin sekian dulu ya. Gue ngomongnya nanti gue akan melakukan test drive untuk nih mobil ya, keliling Pak Parkir doang. Tapi ya cocok karena ini mobil untuk daerah perkotaan khususnya. Ya, agak lucunya emang nih mobil karena floornya tinggi, jadi kesannya agak sedikit kayak crossover ya Pak. Karena posisi duduknya tinggi, soalnya nih floornya tinggi karena baterai bawah semua kan. Iya. Ya, jadi dapat info ini adanya ada cruise control ya, ada tidak ada, tapi ya mobil dalam ada so kadang-kadang ganggu sih. Kalau emang tengah-tengah kayak ya kalau kita bandingin sama merek sebelah kayak Honda HR-V itu ada yang ngandalin kamera doang. Menurut aku tuh kadang-kadang suka salah lihat ngeliatin kameranya. Bayangan dikasih sangka tembok, jadi mendingan nggak usah. Nah, sama coba narik dikit ya sini ya, kosong. Oke. Nah. Ini Evo. Ini Sport, oke. Oke, lumayan enak. Nariknya enak. Ini yang model apa Pak ini? Ini yang long range atau yang? Ini sih informasinya sih long range. Yang long range ya. Tapi yang long range sama yang sama aja sih Pak. Nggak ada beda dari interior sama eksterior. Nggak ada ya. Beda ya. Semua fitur sama semua ya. Nggak kayak kalau REV sehingga kayak tuh kayak yang lebih bawah ini kan. Kayak joknya masih fabrikan. Sama rem tangan saya ingat tuh. Bantingan ini agak keras nah kalau saya bilang ya. Agak keras tapi bukan yang keras yang sampai kayak gerobak, enggak. Kerasnya pas enak. Ngeredam enggak ini. Bagasi ada jadi antisipasi kalau bawa barang. Iya benar. Kalau REV kan memang nggak ada bagasi. Ya bagasi hampir nggak, ya bisa bilang yang hampir nggak ada sih nar. Ya, tepat sih Wuling masukinnya, saya dari dulu pas saya di video sebelumnya saya ngomong juga video ya. Coba ada ukuran yang lebih gede, panjangan dikit aja pasti ini booming sih, bisa booming ini. Top speed udah ada ini informasi 130 di limit di 130 ya. 130 menurut informasi. Peredamanya tadi saya sih benar ya, peredamannya juga bagus tadi. Ya. Saya kan kalau kayak gituan bunyi terasa banget tuh. Soalnya untuk mobil listrik itu peredaman tuh perlu banget soalnya kita ada sedikit
sedikit apa sih kayak bunyi aja tuh kedengaran. Dari sesi test drive yang singkat tadi, saya bisa bilang mobil ini enak untuk dalam kota. Setir yang enteng, bantingan yang firm tapi tetap nyaman, dan akselerasi yang cukup sehingga kita bisa lincah di lalu lintas kota. Sampai saat video ini dibuat, belum ada harga yang final, tapi perkiraan dari 300 sampai 400 jutaan. Sekian video first impression dan first drive untuk Wuling Bingo EV dari saya. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe Autolog Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.